Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hari Pratama dengan nomor NPM 201110433. Di sini saya akan mensosialisasikan dan memberikan himbauan agar kita tetap menjaga lingkungan alam yang ada di sekitar kita. Bumi kita mempunyai alam yang begitu kaya memberikan manfaat bagi kehidupan semua makhluk yang ada di bumi. Namun, kebiasaan dan pola hidup manusia justru sering memberikan dampak yang buruk berupa kerusakan lingkungan sehingga menyebabkan terjadinya bencana alam. Nah, penyebab kerusakan lingkungan ini diakibatkan pertama yaitu polusi udara atau pencemaran udara. Nah, polusi udara ini memiliki dampak negatif terhadap kesehatan diri di tubuh kita. Di antaranya yaitu gangguan saluran pernafasan, penyakit jantung, kanker berbagai organ tubuh, gangguan reproduksi, dan hipertensi ataupun tekanan darah tinggi. Kemudian pencemaran udara ini diakibatkan oleh kendaraan bermotor yang berasap, kemudian pembakaran sampah sembarangan, kemudian pembakaran hutan secara liar ataupun secara sengaja, kemudian kegiatan industri dan peternakan dan pertanian. Dan yang kedua yaitu membuang sampah sembarangan. Nah, membuang sampah sembarangan ini dapat mengakibatkan dampak negatif yang timbul dari membuang sampah sembarangan yaitu seperti banjir, kemudian wabah penyakit, dan tentunya kerusakan lingkungan yang lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu penebangan hutan secara liar. Nah, penebangan hutan juga merusak resapan air. Rusaknya resapan air hujan dapat membahayakan karena menyebabkan longsor dan banjir. Kenapa menyebabkan longsor? Karena ketika tanah yang longsor itu berarti tidak mempunyai kekuatan dari akar pohon tersebut. Karena pohon-pohon yang seharusnya ada di tanah tersebut tetapi tidak ditebang oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Kemudian mengapa terjadi banjir? Karena tidak ada resapan air dari akar pohon tersebut. Jadi terjadilah banjir ketika hujan misalkan 3 hari berturut-turut tanpa hentinya akan mengalami kebanjiran. Kemudian yang keempat yaitu pembuangan limbah sembarangan. Nah, pembuangan limbah yang dilakukan secara ilegal ataupun sembarangan dapat mengontaminasikan saluran air yang menyebabkan kerusakan pada kehidupan lingkungan laut ataupun sungai dan sekitarnya. Nah, sebagai makhluk berakal, sudah seharusnya kita mengubah pola hidup yang lebih ramah agar tidak membahayakan dan kerusakan lingkungan. Menjaga lingkungan merupakan salah satu perbuatan yang sangat penting dilakukan setiap individu manusia. Terus, menjaga dan melestarikan lingkungan memiliki banyak manfaat. Salah satu manfaat terbesar adalah terjaminnya kelanjutan untuk generasi-generasi selanjutnya. Ada banyak sikap dan cara yang dapat kita lakukan untuk melestarikan alam kita yang ada di bumi ini, yaitu sebenarnya caranya itu sangat simpel dan sangat mudah, tetapi hanya kita membutuhkan kesadaran di diri kita sendiri untuk menjaga lingkungan alam yang ada di sekitar kita. Nah, yang kita dapat lakukan untuk melestarikan lingkungan diantaranya yaitu tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, mengelompokkan sampah berdasarkan jenisnya. Ketiga, melakukan penebangan pohon dengan sistem tebang pilih. Yang keempat, melakukan reboisasi hutan. Yang kelima, menggunakan kendaraan transportasi yang ramah lingkungan. Yang keenam, tidak merusak ekosistem alam. Yang ketujuh, tidak boros dalam menggunakan energi. Yang kedelapan, mengurangi bahkan meniadakan penggunaan plastik sekali pakai. Dan masih banyak lagi yang dapat kita lakukan agar dapat menjaga lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, hal tersebut sebagai bentuk nyata agar bumi yang kita tinggali bisa tetap indah, lestari, dan nyaman untuk ditinggali hingga generasi-generasi selanjutnya. Nah, untuk mewujudkan alam yang lestari membutuhkan kerjasama yang baik dari setiap orang. Perlu saling mengingatkan baik secara langsung maupun tidak langsung agar orang-orang yang di sekitar kita bisa menjaga lingkungan alam yang ada di sekitar kita. Al-Quran ada ayat yang menjelaskan bahwa kita harus menjaga alam yang ada di sekitar kita. Di dalam surat Al-Luqman ayat 20 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Alam tarau annallaha syakkara lakum ma fis samawati wa fi ardi wa asbagha alaikum ni'amanahu zahiratan wa batinah wa minan nasi may yujadilu fillahi ghairi ilmi wala hudaw wala kitabim munir. Yang artinya, tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberikan penerangan. Kemudian di dalam ayat Al-Quran juga ada yang menjelaskan bahwa kita harus melakukan penanggulangan krisis air di dalam surat Al-A'raf ayat 57 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wa huwallazi yusirrur riyaha busyran baina yaday rahmatih hatta idza aqalat
syahaba sikolan suknahu di baladim mayitin fa angdalna bihil ma'a fa akhrajna bihi min kullis samarot kadzalika nukhriju mauta la'allakum tazakkarun, yang artinya dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya, sehingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu, maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajarannya. Jadi kita sebagai umat manusia sudah seharusnya kita menjaga dan melestarikan lingkungan alam kita dan merawatnya, karena lingkungan alam adalah kunci utama bagi kehidupan yang ada di makhluk bumi ini. Jadi marilah kita tumbuhkan rasa kesadaran bahwa sangat pentinglah kita menjaga lingkungan alam kita. Sekian dari sosialisasi dari saya. Jika saya ada salah kata ataupun salah ucap, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.